nggak penting gitu. Justru saya dapat informasi 5 hari dia di Solo tidak diterima oleh Pak Jokowi. 5 hari. Jadi Dokter Tipa, kamu jangan terlalu banyak bicara ya. Kita hanya menerima RJ daripada Pak Rismon Sianipar. Makanya saya jumpa dengan Bang Rismon. Tuh. Iya guys, ada Jagir, ada Rismon. Nah, ada Parat Abbas sama Rismon. Jadi foto berempat. Nah, jadi bukan hanya omon-omon ya. Jadi pertemuan, jadi gini, Rismon ini sudah minta maaf dan dia mengklarifikasi bahwa penelitian yang dibuat itu salah dan dia minta maaf. Kemudian Rismon menyatakan bahwa dia minta maaf terhadap Pak Jokowi dan seluruh keluarganya. Nah, dengan teknik penelitiannya yang dimana Rismon secara belak-belakan mengatakan bahwa Rasulullah itu bukan peneliti. Dia yang ngirim tulisan lewat WA doang. Nah, Dokter Tipa juga hanya mengikuti Instruksi. ilmu pengetahuan IPA. dan kemampuan daripada Rismon. Dengan kesadarannya, Rismon datang dan dia sudah bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, mantan presiden. ya Presiden yang ke-7. Kemudian ketemu dengan Wapres, ketemu dengan tim pengacara Pak Jokowi pribadi, dan ketemu dengan Parat Abbas dan Mas Budius. Serta rencana minggu ini ketemu dengan para ketua-ketua relawan. Karena persoalan hukum antara Rismon dan Pak Jokowi sudah selesai. Tapi persoalan dengan perkara-perkara lainnya dengan tim-tim yang lain belum tentu selesai. Tapi saya mengingatkan kepada relawan, stop untuk menghajar atau menghujat Rismon. Karena Rismon Ya nggak bisa gitu juga, Farhat. telah membuat satu peradilan yang singkat, cepat, yaitu dengan restoratif justice yang dibolehkan oleh undang-undang, dan peradilan ini tidak bertele-tele lama-lama, memulihkan kembali nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Nggak gini. Kalian semua yang omongan Parat Abbas tuh lupain ya. Maksudnya gini ya, kita nggak mau membiarkan orang lain seperti Rismon menghujat-hujat habis-habisan, minta maaf selesai. Harus ada konsekuensi kan, untuk pembelajaran buat yang lainnya. Ya, jadi teman-teman boleh nggak terlalu mendengarkan omongan Parat yang part itu ya. Ya, karena itu mungkin dia sebagai orang yang ketemu Rismon, mungkin dia sudah melihat Rismon, mohon tolonglah Bang Farhat, ngomonglah ke relawan kalian semua itu, mungkin gitu guys. Tapi nanti putuskan ketika Rismon ketemu sama ketua-ketua relawan, sejauh apa dia bisa mengemis-ngemis ya. Tahan, jadi intinya tahan semua amarah kalian nanti ketika melihat Rismon ketemu para relawan Pak Jokowi. Nah, kalian terketuk nggak pitoti kalian untuk ngasih maaf ke Rismon ya guys ya. Sepakat kita ya. Oke, next, Farhat. Oleh karena itu memang jejak ini harusnya diikuti oleh orang yang katanya nekat siap masuk penjara. Jadi kalau Dokter Tipa berbicara seenak perutnya, justru saya katakan bahwa Dokter Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak gitu. Nah, dapat informasinya Apa itu? mereka itu keluarganya banyak yang mati muda, kena penyakit darah tinggi, Hipertensi. nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat, tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Gila. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rismon, pengacara tersebut yang inisialnya R
RH, Oh my god. dialah orang yang memaksakan Rismond untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras, yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin isunya sampai tahun 2029. Tapi bentar Bang Farhat ya, itu gila sih tuh. Ada isu pengkhianatan kepada rumah tangga. Mungkin pengkhianatan si RH tersebut kepada istrinya, ya, atau kepada suaminya si wanita itu yang dimasukkan, bahkan ditambahi oleh Bang Farhat di satu kamar guys, dan di tempat karaoke. Bang Farhat, ini ngeri banget ini kau, ya, ngeri sekali kau ini. Tapi kalau kita perhatikan dari omongan dia mengenai surat kematian Rismond, kan dia dulu yang memviralkan kan, cuma Farhat yang berani memviralkan waktu itu. Nah kali ini dipiralkan juga mengenai yaitu perselingkuhan, pengkhianatan di kamar, di ruang karaoke. Kalau yang surat kematian ternyata benar sesuai dengan investigasinya Bang Bill, jangan-jangan. Karena gini guys, bentar ya. Karena begini, kalau kok nyebut saya? Gini, saya ganti. Kalau si wanita tersebut ya memilih konpres di dua tempat, si itu tidak ada, ya, si itu tidak ada. Coba ya, yang sendirian dia sama Akatiri dan yang lain, si pengacara yang hebat itu gak ada. Saat dia juga konpres sama si ahli bokep juga nggak ada juga. Kenapa ini? Malam harinya tiba-tiba yang pengacara yang sok hebat itu bisa podcast sama Roy, bisa podcast sama si Sentana. Ini geger sih nih. Ini kalau bener nih geger sih guys. Kemudian ada geng Makassar yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Bentar loh. Nah, kalau kaitan dengan Rismond, kemudian ada juga partai politik dan tokoh yang memang tergantung orang-orang dari Sulawesi Selatan. Ada jenderal berbintang 4, Oh my god. inisial SS. Kemudian ada juga partai politik dan tokoh-tokoh petinggi partai memang ada. Komen guys ya, komen ya. Bintang 4 tuh siapa ya? SS dari Sulawesi Selatan, Jenderal bintang 4 dari Sulawesi Selatan, inisialnya SS. Ih. Nah, kalau kaitan dengan Rismond, ada beberapa yang ketemu, ada juga yang tidak. Bahkan semua rekamannya ada. Nah, jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan Rismond bisa menyampaikan dalam berita acara sebelum beliau di SP3 perkaranya, sehingga ini berlanjut, bahwa perbuatan yang bermotif ekonomi yang dilakukan oleh tim mereka semua ini tentu ada dalangnya gitu. Dalangnya terungkap. Dan dalangnya dulu ada sudah menjadi tersangka tapi takut nangis, tapi ternyata masih menggunakan cara-cara kebencian dia terhadap Pak Jokowi. Inisial Abras tadi. Nah, jadi kalau bagi tim relawan Dr. Tifa itu kita anggap kayak butiran debu saja. Ibaratnya Rismond ini adalah pemegang payung di saat hujan. Ketika Rismond sudah KO, mereka kebasahan semua. Nah, kalau orang udah basah kuyup dan tenggelam, ya begitulah. Kemudian ditolak RJ-nya, kemudian dia mengatakan menyerang terus Pak Jokowi, itu hanya gayanya saja. Tapi yang jelas sedikit lagi mereka akan KO dengan laporan-laporan
Karena RH ini menuduh bahwa Polda merekayasa bukti. Nah, kemudian mereka adalah sebagai, menurut kata Rismon, bahwa bagaimana RH bisa berjuang kalau dia mengkhianati keluarganya. Tuhan kan. Kemudian beberapa saksi sudah ditanya juga dan mungkin akan dipanggil. Hubungan spesial yang membuat Ya atau Tuhan. mengancam jika Dokter T ini mengikuti Jack Rismon, maka hubungan pribadinya mungkin akan terbongkar atau terungkap. Tapi walaupun tidak, masalah kita bersatu, kami akan segera mengungkap kasus itu semua, ya. Karena data rekaman baik di ruang karaoke maupun di hotel tentang keberadaan mereka satu kamar Ada. itu sedang diselidiki dan punya bukti-buktinya. Gila. Nah ini kita akan pertontonkan Gila. bagaimana orang yang memperjuangkan tentang moral, tapi berjuang demi nama baik, jabatan atau profesi sebagai pengacara, tapi ternyata mereka tidak bermoral. Bagaimana seorang wanita yang memperjuangkan, mempermalukan, yang memperjuangkan seolah-olah ada keadilan, tapi mereka melakukan satu perbuatan yang amoral. Kira-kira Gila guys. Berarti Rismon sendiri akan membongkar semuanya, Bang? semua akan dibongkar, sudah dibongkar. Kita sudah punya rekaman pembicaraan, wawancara kita semua udah lengkap semua. Ya, saya memang menerima sebuah WA atas nama Dr. Tifa itu, dan saya klarifikasi dengan Al-Katiri. Apakah benar? Ya, ini saya akan berikan pada teman-teman. Ya, nah ini teman-teman semua bisa lihat. Dr. Tifa ini mengirimkan yang namanya ucapan Idul Fitri. Ya, kemudian dia sebut, ya saya jawab mohon maaf lahir batin. Ya, kemudian juga saya tanya, ini Dr. Tifa? Ya bang. Oke, ya. Jangan dipublikasi bang, saya ingin sekali bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, Bang Andi, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Saya nggak mau jawab, apakah kita bisa bertemu dulu? Nah, karena begini, bagaimana dia bisa mendapatkan nomor saya sedang saya tidak berinteraksi, kecuali dalam debat. Di istirahat pun saya tidak berinteraksi dengan mereka, teroris ini. Jadi, di sini apa kita bisa bertemu dulu? Nah, saya katakan itu. Boleh bang. Nah ya, saya dengan Al-Katiri. Oke, ditentukan saja tempatnya oleh ibu. Saya komunikasikan sama PH saya dulu. Nanti tak info. Besok pagi sekitar jam 10 bisa bang di Tebet, Cafe Coffee Tima. Saya berdua dengan Pak Al-Katiri. Nah, setelah saya menerima ini, saya kontak dengan Al-Katiri. Karena pernah saya di TV One, itu satu frame dengan Al-Katiri. Ya. Nah, di situ kita tukar nomor telepon. Nah, saya kontak ke Al-Katiri. Nah, dengan Al-Katiri ini saya tanyakan. Nah, ini saya screenshot, saya kirim ke Al-Katiri. Ya, ini juga saya screenshot ke dia. Nah, baru saya telepon, dia tidak angkat, kemudian dia telepon saya. Ada apa, Mas Andi? Ini saya mau klarifikasi ini, saya mau tanya apakah Dr. Tifa ini ingin bertemu Pak Jokowi di Solo. Nah, yang saya tadi tunjukkan kepada teman-teman. Nomornya ini, tolong dong dicek, benar nggak? Gitu loh. Nah, kemudian dia cek, gitu loh. Saya cek, stikernya pun tidak ada yang tahu nomor ini, karena saya kasih nomor itu. Oh begitu. Nah terus Al-Katiri bilang, ya jangan-jangan itu orang lain, Pak Andi, karena ya makanya saya mau tanya Pak Al-Katiri, karena Pak Al-Katiri adalah PH, penasihat hukum. Dan dia juga mengatakan, iya saya penasihat hukum dan juga keluarganya Dr. Tifa itu, ya PH-nya menunjuk saya, bukan hanya Dr. Tifa, tapi keluarganya pun meminta Al-Katiri sebagai yang melekat dengan Dr. Tifa itu. Cuma dia bilang, kok pakai Q ya? Saya kurang tahu. Saya ini makanya saya tunjukkan ke Pak Al-Katiri apakah betul. Nah terus dia bilang, ini saya sudah cek dengan circle-nya. Ternyata Pak Andi itu tidak ada yang tahu menahu. Oh kalau begitu ya ini mungkin penipuan. Kan begitu. Nah saya diamkan saja. Itu agak cukup heran juga saya menerima ini karena saya nggak berinteraksi. Kembali lagi tidak berinteraksi dengan Dr. Tifa itu. Nah hari ini kalau kita lihat ya dalam press conference itu seolah-olah saya mengajak Dr. Tifa itu ya dan menawarkan Dr. Tifa itu RJ. Mohon maaf ya, saya ini bukan yang dikatakan makelar untuk RJ. Tidak. Kalau mau RJ, silahkan penasihat hukumnya berbicara dengan Polda Metro Jaya. Mereka lah yang memfasilitasi itu. Tidak bisa langsung ketemu Pak Jokowi. Begitu aturannya kan ada semuanya. Yang apa yang dilakukan Saudara Rismon betul sekali. Penasihat hukumnya Ibu Eli Danetti betul juga. Penasihat hukumnya bertemu dengan Polda Metro Jaya, penyidik Polda, dan mereka lah yang mengatur untuk itu bagaimana untuk prosedur-prosedur RJ itu. Jangan dibolak-balik gitu loh.
Ya, jadi saya tegaskan, tidak ada saya meminta di Tifa itu untuk RJ, tidak ada. Saya mengklarifikasi karena WA saya terima ini atas nama Dokter Tifa itu. Saya pancing-pancing kok banyak sekali dia mengetahui gitu loh. Penasihat-penasihat hukumnya, kok dia bisa tahu Al-Katiri gitu loh. Terus ada lagi siapa namanya Fadli Nasution misalnya. Nah, itulah. Makanya saya kan tidak menganggap apa bahwasannya itu saya katakan itu tidak terkonfirmasi dan ini bisa saja merupakan jebakan Batman buat saya. Gitu. Jadi jelas ya, teman-teman, saya klarifikasi ya, Andi Aswan tidak pernah meminta RJ apa yang seperti apa mengusulkan RJ, membujuk-bujuk Dokter Tifa itu untuk mendapatkan RJ seperti apa yang mereka katakan dalam press conference itu, ya. Saya menerima WA atas nama Dokter Tifa itu, makanya saya klarifikasi kepada Al-Katiri karena di situ disebutkan nama Al-Katiri sebagai penasihat hukum dan kebetulan saya sudah mempunyai nomornya ya ketika kami ini satu frame di TV One itu saling bertukar nomor. Disitulah ya saya menanyakan menelpon tapi tidak diangkat pada saat itu. Nah, saya tanyakan apakah benar ini nomornya Dokter Tifa? Ya, ini seperti ingin sekali bertemu dengan Pak Jokowi. Ini WA-nya, makanya saya screenshot, saya kirim ke Al-Katiri, tolong dicek betul tidak? Gitu. Ya kalau tidak betul ya bagus. Saya lebih senang. Artinya ya nggak apa-apa, ya kan? Jadi tetap ada namanya roti sobek gitu. Ya kan? Senang juga kita. Jadi pengadilan kan tetap jalan dan bisa pembuktian di sana. Sekali lagi ya teman-teman, jangan sekali terprovok oleh mereka yang selalu melakukan press conference, tapi memutarbalikkan fakta untuk itu. Ya saya sangat menyayangkan gitu loh. Ya kepada Al-Katiri, karena saya minta klarifikasi kepada dia untuk itu. Tidak ada saya mengatakan meminta RJ. Saya tidak ada saya sebagai maklar RJ buat Tifa itu, tidak ada untuk itu. Jadi clear untuk itu teman-teman semua. Kemarin pada bulan puasa akhir khususnya kan Dokter Tifa memang tidak tampil ya karena beliau ini fokus untuk beribadah yang dia katakan. Ya kan? Tapi kan isunya kan di mana-mana seolah-olah beliau ini mundur dan sebagainya, akan ARJ dan sebagainya. Padahal beliau ini fokus. Faktanya kan hari ini beliau memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Ya kalau memang itu yang dituduhkan itu benar kan beliau tidak akan ada di sini saat ini. Itu perlu kami luruskan. Kedua, memang beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu circle-nya Jokowi, circle ya bisa dikatakan circle satu ya. Bukan termo ya? Circle boleh, ya? boleh lah. Circle ya kan, saya tidak sebut namanya tapi itu yang sering di TV dan sebagainya. Ya. Dia telepon ke saya, dia katakan bahwa Pak Katiri besok saya dapat WA dari Dokter Tifa bahwa besok Dokter Tifa minta ketemu di kafe di sekitar Kemang lah, di Tebet, di sekitar Tebet. Kemudian saya katakan bahwa nomornya berapa yang menghubungi, karena kan saya tahu semua HP Dokter Tifa ini saya tahu nomornya, hanya dikirimlah nomornya itu. Saya cek, bahkan saya cek juga di circle Dokter Tifa ya. Sebut nomornya Pak? Boleh. Yang menyebut ya. Ibu. Jadi nomor yang katanya itu nomornya saya atau nomor Dokter Tifa ya? Ada foto Dokter Tifa di situ. Dan ada foto profil saya yang jelas palsu, itu nomornya 0812 4603 0140 ya. 0812 4603 0140. Nah, ini sama sekali bukan nomor saya ya. Dan nomor inilah atau orang inilah yang menghubungi circle-nya. Itu tadi ya. Di situ ada komunikasi seolah-olah dari Dokter Tifa. Saya bilang, boleh nggak saya tahu apa Dokter Tifa berbicara apa dan kenapa Anda menghubungi saya? Dia katakan bahwa Dokter Tifa mengatakan besok siang di suatu kafe dekat Tebet. Saya posisi di luar kota ya, di Tebet. Kemudian akan bersama Pak Al-Katiri, dia bilang. Jadi Dokter Tifa ini minta ditemani saya. Bahkan orang tersebut disuruh menghubungi saya. Katanya, hanya telepon saya itu besok di mana Pak? Jadi nggak begini-gini dan sebagainya. Coba dikirim WA-nya, saya baca WA-nya. Dokter Tifa mohon difasilitasi saya untuk silaturahmi ke Solo gitu. Menarik, ya kan? Dan didampingi oleh Pak Al-Katiri. Saya agak tertariknya apa? Dokter Tifa ini kan 1 tahun lah komunikasi dengan saya. Beliau ini tahu persis nama saya gitu loh. Al-Katiri saya itu pakai K. Dia pakai Q. Bahkan ada beberapa nama saya disebut di situ. Ya kalau seandainya satu, oke lah salah type kan. Ini beberapa kali Al-Katiri lah. Sementara itu, Rafli Harun sudah mulai melihat posisi terjepit mereka di kasus ijazah ini. Sehingga dia mencari-cari cara agar apa yang dilakukannya selama ini adalah bukan untuk menekan Pak Jokowi atau memfitnah Pak Jokowi atau menuduh Pak Jokowi, tapi sekedar hanya ingin tahu saja apakah Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu, hanya ingin tahu saja. Minta Pak Jokowi tunjukin. Jadi dia ingin setelah membuat gonjang-ganjing Indonesia, bahkan dunia, dengan cerita-cerita bohong mereka yang mengatakan 11.000 triliun palsu. Lalu mereka bilang kalau sudah ditunjukin ternyata asli ya kita minta maaf, enak bener. Ini bulan apa ini? Ini bulan Maret.
Kalau kita bilang Januari, Februari, Maret, kita berdebat lagi 3 bulan untuk barang yang kemudian ditunjukkan sekilas. Ada nggak peluang untuk menunjukkan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Yang saya katakan, kalau memang benar-benar asli dan proven melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kita akan minta maaf. Ya kita akan minta maaf. Enak bener minta maaf. Terus apa yang dilakukan